Ya, selamat pagi semuanya. Kita lanjutin ya materinya. Terakhir tuh kita database ya. Eh, yang apa judulnya set preference itu ya, database yang sederhana ya. Pemakaiannya cuma buat nyimpen data-data yang sifatnya single value ya. Jadi kalau dicontohin kemarin itu kita bikin aplikasi buat login ya. Jadi buat nyimpen kondisi login pertama kan itu single value kan, true or false ya. Terus kita juga pakai buat pengaturan ya. Kemarin tuh kita ngatur itu ya, kalau nggak salah tuh eh, bahasa atau nama ya, sama itu apa namanya, mengatur dark mode itu ya, dark mode-nya nyala atau enggak ya. Intinya cuman set preference tuh biasanya hanya dipakai untuk settingan-settingan ya. Setting-setting itu ya namanya preference ya. Preference itu kan sama settingan artinya mirip ya. Jadi untuk setting, jadi kalau misalnya kita punya settingan tertentu, brightness-nya berapa, bahasanya pakai apa, terus warnanya apa, nah itu pakai set preference. Nah sekarang kalau misalnya kita mau nyimpan data yang bentuknya record, gimana gitu, misalnya data mahasiswa ya, di mana kita data mahasiswa tuh bisa ada banyak record gitu loh. Jadi mungkin pertama kali mahasiswanya mungkin cuma satu gitu ya, terus nanti bakal nambah lagi sampai ada misalnya 100 mahasiswa, 1000 mahasiswa, dan akan nambah terus. Ya, sama kayak pada database yang kita pakai pada umumnya. Nah, itu nggak bisa pakai set preference ya. Kalau yang seperti itu, kalau di Android yang lokalnya itu ada yang namanya SQLite ya. Ini kita bisa pakai ini untuk nyimpan data yang bentuknya record ya, atau ya berbasis record ya. Seperti itu. Nah, SQLite sendiri adalah database relasional ya. Jadi pakai sistem tabel ya, tabel-tabel gitu. Jadi kita harus bikin tabelnya dulu. Ya, sama kalau kalian belajar ini ya, kalau di pemrograman web itu ada MySQL ya atau MariaDB ya. Nah, itu juga basisnya sama-sama pakai ini SQL ya. Yang kalian pelajarin di sistem basis data kan juga ini ya, database ini kan, SQL kan, SQL ya, ini. Nah, jadi di Android itu ada yang namanya ini SQLite ya. Nah, SQLite itu eh, database relasional ya. Sebenarnya mirip sekali ya dengan SQL biasa ya. Cuman ada beberapa keterbatasan ya. Nah, SQLite ini kan anu ya, dia kan open source ya. Jadi kalau kalian cari di webnya itu ada ya. Tapi yang di Android itu dari yang ini, yang SQLite yang bawaannya yang ini ya. Ini kan kalau kalian download kan kalian bisa pakai ya. Mau kalian pakai untuk aplikasi apapun bisa ya. Mau dipakai di web bisa, mau pakai untuk desktop bisa, apapun bisa. Tapi yang di Android itu dari yang ini tuh dipangkas lagi gitu. Jadi nggak sekompleks ini juga ya, lebih sederhana lagi gitu. Ya. Ya, dibandingin dengan yang ini ya. Ya kalau kalian pelajarin dokumentasinya SQLite yang di sini itu yang ada di lokalnya Android itu nggak selengkap itu ya. Contohnya ini ya, tipe data ya, tipe data di SQLite-nya Android itu hanya ada 3 ya, hanya ada ini doang, integer, real sama teks ya. Kalau di sini ada berapa ya? Saya nggak hafal. Feature, oh, SQLite, SQLite data type. Nah ini ada lebih banyak ya, ada tambahan bilog ya gitu. Seperti itu. Ya, kalau yang di Android itu hanya basic ya, yang ini doang ya. Text, real, sama integer ya, gitu. Kalau di sini ada ketambahan numerik ya, bilog ya, kayak gitu. Ya, nggak jauh beda, cuman yang di sini di Android dibatasin cuma 3 ini. Nah, terus kalau misalnya kita mau nyimpen misalnya kayak timestamp atau datetime itu gimana caranya? Ya pakai teks terpaksa aja ya. Jadi kalau integer itu kan untuk bilangan berupa angka ya. Kalau real itu bilangan pecahan ya, desimal, itu pakai real ya. Nah, selain itu pakailah teks. Jadi di sini kita nggak bisa nyimpen kayak boolean, itu nggak bisa ya. Kalau mau pakai boolean ya, true false itu ya bisa pakai integer, bisa pakai teks ya. Kalau integer ya 0 atau 1 nilainya kan gitu. Kalau teks ya mau ditulis true false atau TF ya bebas ya. Ya paling cuma ngakalin gitu aja ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ini tidak ada
user management ya atau role-nya ya. Jadi kalau kalian pelajari yang di MySQL atau MariaDB itu kan untuk koneksi ke database kan, kita inisialisasi koneksi kan kita harus masukin username sama password ya. Username-nya biasanya root ya, passwordnya defaultnya kosong ya. Gitu. Terus hostname-nya localhost kan gitu. Nah, kalau di ini nggak ada ya, nggak pakai loginan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya nih aplikasi HP kalian ya itu dihack ya, dihack orang lain gitu kan. Nah, itu database-nya bisa diambil ya, SQLite-nya ini bisa diambil ya, langsung dibuka gitu bisa karena bentuknya cuma file teks biasa ya. Kan nggak perlu login ke situ ya. Itu. Ya makanya memang jangan dipakai untuk menyimpan data yang sangat sensitif ya. Ini kan dan ini kan cuma sifatnya lokal ya. Jadi kalau kalian menyimpan data-data kayak misalnya transaksi keuangan ya ya jumlah uang di rekening ya jangan pakai yang ini. Ini lokal tuh tujuannya untuk caching doang ya. Cache CACE itu loh, CACHE ya. Cache. Jadi untuk menduplikat data yang ada di web. Tapi data masternya itu sebenarnya ada di server ya. Nah, kalau yang di server itu kita pelajarinya minggu depan ya, yang ini. Kita pakai cloud ya, Firebase. Ya, ini database juga tapi di cloud. Itu. Nah, kalau yang di ini kan database tapi kan lokal sifatnya ya. Jadi jangan dipakai untuk nyimpan data-data yang sifatnya sensitif ya. Gitu. Terus keterbatasan lagi ya ini ya, hanya dapat melakukan satu operasi ya, satu operasi tulis. Jadi kita nggak bisa pakai transaction kayak di MySQL ya, di mana kita bisa langsung insert ke 5 tabel sekaligus itu kan bisa ya. MariaDB atau MySQL kan bisa kayak gitu. Tapi kalau di sini nggak bisa, harus satu-satu. Nah nanti kalau misalnya nih kan kadang-kadang kan kita harus insert misalnya untuk database kasir ya. Itu kan ada transaksi terus ada barang ya. Nanti kan kita harus insert ke tabel transaksi sama insert ke misalnya tabel update ya, insert ke tabel barang sama update ke tabel insert ke tabel transaksi, terus update tabel barang kan gitu kan, stok barangnya kan berkurang jadi harus diupdate kan. Nah itu kan ada dua operasi yang jalan bareng ya. Nah kalau di MySQL kan bisa diakalin supaya dua itu harus jalan bareng gitu. Kalau satu gagal, yang satunya juga harus gagal gitu. Jadi kalau kondisinya harus dua-duanya berhasil atau dua-duanya gagal. Karena kan nggak mungkin kita nambahin transaksi baru, tapi stok barangnya nggak jadi berkurang karena gagal update itu kan jadi kacau kan. Gitu. Nah kalau di MySQL bisa kayak gitu, tapi kalau di sini nggak bisa, harus satu-satu. Jadi ada kemungkinan kita berhasil insert ke tabel transaksi, tapi waktu ngupdate tabel barangnya gagal. Ya, itu kan jadi kacau. Ya memang nggak ada caranya ya di sini, emang keterbatasannya kayak gitu. Ya. Ya kita ini belajar bikin aplikasi sederhana aja untuk nambahin data data penduduk gitu ya, nama sama usia ya. Oke, eh, kita bikin project baru dulu ya. Pertemuan 10 SQLite grup A. Nah, jadi kita akan bikin data penduduk ya. Operasinya sementara ada dua dulu aja ya. Masukin nama, masukin usia, terus disimpan ya. Jadi ada operasi insert pertama itu. Dan yang kedua adalah operasi hapus ya. Jadi bisa hapus by nama atau by usia ya. Itu. Jadi kalau nanti di sini keluar outputnya ya. Contohnya kayak gini ya. Data yang udah kesimpan. Nah, ini. Tampilannya sederhana aja ya biar biar bisa selesai gitu. Kalau saya bikin pakai resector view kelamaan ya. Nanti keburu habis waktunya ya. Jadi saya hanya nampilin pakai teks biasa ya. Terus di di enter doang gitu. Oke, ya saya bikin dulu tampilannya seperti ini ya. Ada dua inputan ya, masukin nama sama usia aja ya. Oke, pertama-tama ini saya saya ganti dulu layoutnya, saya pakai linear ya, linear layout.
Kemudian orientation-nya itu saya tambahin vertikal ya. Oke. Kemudian kan ada dua inputan ya, saya pakai edit text ya. Edit text, width-nya saya set match parent, ini wrap content ya. Terus untuk tulisannya ini memasukkan nama ya, pertama kan itu. Oh iya, ID-nya lupa ya. EDT nama ya. Terus satu lagi ya, saya copy aja. Sorry. EDT usia ya. Ini. Oh iya, yang usia ini apa namanya? Sebentar. Input type-nya itu number ya. Kalau nama kan bebas, jadi nggak usah kita kasih, dia defaultnya kan plain text ya. Tapi kalau yang usia itu kan pasti angka ya. Ya udah kita set aja number ya. Jadi keyboard yang nongol nanti hanya keyboard angka doang. Lalu ini saya coba manual ya. Sesekali lah kita manual ya. Supaya kalian tahu bahwa kita bikin komponen itu nggak hanya pakai drag and drop, tapi manual juga bisa ya. Sorry, ini salah. Kebalik. Kadang itu kalau komponennya isinya sudah terlalu banyak, saya lebih prefer manual kayak gini ya. Karena ini apa namanya, kalau drag and drop kadang-kadang suka meleset ya, salah taruh gitu loh, nanti malah jadi layoutnya jadi kacau ya, kadang-kadang gitu ya. Ini button simpan, tulisannya teks doang ya. Simpan. Satu lagi adalah button hapus ya. Teks hapus. Terus, sama satu lagi, memang di sini nggak kelihatan ya, tapi di sini ada outputnya kan tadi kan. Saya pakai text view aja ya. Text view, width-nya match parent, ininya wrap content ya. ID-nya misalnya text view hasil ya. Nah, gini aja. Sama paling saya kasih padding ya biar agak rapi sedikit ya. Banyakan ya. 16. Nah, udah gini aja ya tampilannya. Jadi masukin nama, masukin usia. Kalau saya pencet simpan, dia akan masuk ke database ya. Ini doang tampilannya. Simple aja. Oke, nah berikutnya langkah pertama yang harus kita bikin adalah kita bikin query ya. Ini sebenarnya ada SQLite itu sama kayak ini. Sama kayak database apa nih? Oh, mouse saya baterainya mau habis. Jadi SQLite itu sama MySQL itu prinsipnya sama, kita harus ngetikin query ya. Jadi ada query untuk create table ini harus dibikin dulu, habis itu nanti ada query insert ya. Kalau untuk yang insert nanti kita bisa pakai bantuan library, tapi untuk yang create-nya kita harus bikin manual. Nah, supaya pengelolaannya itu mudah ya, kita bikin sebuah kelas namanya database contract. Database kontrak ini dipakai untuk nyimpan nama-nama tabel, nama-nama query ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti kalau misalnya nama tabelnya berubah, itu yang kita ubah cuma di ini aja. Ya. Jadi di kelas yang lain itu nggak usah diubah. Acuannya dari sini gitu loh. Misalnya tabelnya pertama namanya penduduk ya. Nanti suatu saat mau diganti jadi tabel masyarakat itu misalnya ya. Ya udah diganti di bagian ini aja. Gitu. Nanti saya tunjukin kegunaannya apa sih, kok harus dibikin kayak gitu. Jadi pertama kita bikin dulu database kontrak ya. Database kontrak ya. Ini sebenarnya kelas biasa ya, bukan kelas spesial. Dia nggak extend ke apapun ya, nggak ada extendnya kemanapun ya. Kelas biasa. Jadi ini sebenarnya kelas yang dipakai untuk nyimpan variabel-variabel biasa ya. Nah ini kalian perhatikan kok di sini ada ini, ada apa namanya? Kok ada keyword baru namanya objek, terus kok ada penduduk. Ini apaan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya nggak harus seperti ini ya. Kalau kita mau bikin kayak gini juga boleh aja sebetulnya ya. Misalnya saya bikin table name
ya, penduduk. Ini juga boleh, ya, nggak masalah. Seperti itu, ya. Eh, bukan konsisten. Nah, kayak gini ya. Kita bikin file table name penduduk boleh ya. File kolom name nama. Jadi ini nama tabelnya saya deklarasikan di sini ya. Terus ini nama kolomnya ya diawali dengan kolom name terus nama ya. Ini kolom name ini prefixnya ya. Terus nama ini adalah nama kolomnya kayak gitu. Jadi ini nama gitu ya. Terus kolom name lagi usia ya. Nah, seperti ini. Ini juga boleh aja kalau mau langsung dibikin seperti ini ya. Gitu. Nggak harus pakai yang ini. Objek penduduk terus ada base column. Nah, terus kok kalau dikasih kayak gini itu tujuannya buat apa? Nah, ini namanya adalah singleton pattern. Ya, istilahnya dalam software engineering itu adalah singleton pattern. Maksudnya gimana singleton pattern? Singleton pattern itu adalah sebuah kelas yang hanya bisa diinstansiasi satu kali ya, single instance ya. Single instance. Jadi kalau kita pakai yang seperti ini ya, objek penduduk seperti ini, itu tujuannya supaya database kontrak ini nggak dibikin berkali-kali ya. Karena memang tidak perlu dibikin berkali-kali. Ngapain ini harus dibikin berkali-kali? Kok ini isinya cuma daftar query doang ya. Daftar list-list query ya, query create, query delete, nama-nama tabel itu ngapain kita harus bikin ada dua objek dari situ kan nggak perlu ya. Misalnya di database kontrak itu ya. Nah, di sini kan kita bisa aja bikin ya file ya DB kontrak 1 ya. Tipenya database kontrak ya, diinstansiasi ya database. Nah, kayak gini. Nah, bikin lagi DBC2 itu. Kayak gini kan bisa ya. Kita bikin 2 kali, tapi buat apa pertanyaannya? Ngapain kita harus bikin ini 2 kali gitu? Ya kan? Kan nggak perlu dibikin 2 kali. Dia tuh hanya perlu 1 doang gitu loh. Nah, kalau sebuah kelas ya, ini berlaku untuk semua software ya, jenis software yang nggak hanya di Android ya. Jadi yang namanya kelas ya, seandainya kelas itu hanya akan diinstansiasi 1 kali, maka bikinlah dia sebagai singleton ya. Singleton pattern namanya. Ini singleton pattern. Itu adalah sebuah kelas yang hanya bisa diinstansiasi 1 kali. Nah, kalau di Java itu caranya lain ya. Kita harus bikin konstruktor spesial ya. Tapi kalau di Kotlin itu caranya ya gini tadi, bikin namanya objek ya. Objek atau pakai companion object juga bisa ya, companion object ini. Tapi kalau pakai companion object kita hanya bisa bikin ini apa namanya? Di dalam sini hanya ada 1 objek doang ya. Ini juga singleton ya. Namanya companion object. Ya. Nah, kalau yang di sini itu objek penduduk ya. Jadi sebenarnya di dalam database kontrak itu kita bikin ada anaknya namanya penduduk ya, objek penduduk. Karena di database kontrak nanti siapa tahu kalian bisa punya tabel-tabel yang lain ya kan. Jadi jangan dibikin pakai ini. Kalau pakai ini tuh ya udah kita nggak bisa bikin komponen objek lagi gitu ya. 2 gini nggak bisa ya. Nah, ini error jadinya. Gitu. Kalau kayak gini. Jadi kalau misalnya memang kelas ini itu hanya akan punya 1 anak ya dan tidak bisa diinstansiasi, itu bikinlah sebagai komponen objek seperti ini ya. Kalau anaknya cuma 1, tapi kalau ternyata anaknya banyak, ya ini kan database kontrak kan isinya daftar tabel-tabel ya. Tabelnya kan bisa lebih dari 1. Ya kebetulan sekarang hanya ada tabel penduduk ya. Nah, maka bikinlah ini aja sebagai objek terus dikasih nama objeknya penduduk. Nanti siapa tahu kalian mau bikin objek yang lain, misalnya objek apa misalnya kendaraan ya. Ya ini bisa kalau kayak gini ya. Misalnya nanti ada tabel kendaraan gitu ya. Nah, ini bisa ditaruh di sini. Gitu ceritanya ya. Misalnya tabel kendaraan ya. Nah, ini bisa ya. Kalau yang tadi kan nggak bisa ya kalau pakai komponen objek ya. Tapi kalau pakai ini bisa ya. Pakai objek terus kendaraan. Ini jadi dia database kontrak itu punya sub ya, punya anak namanya penduduk ya. Nah, ini nggak bisa diinstansiasi ya. Sekali lagi ini tidak bisa diinstansiasi ya karena nah, itu tadi singleton pattern ya, hanya bisa dipakai sekali. Oke, nah ini bikin aja seperti ini ya. Kemudian ada lagi
query untuk create table ya, SQL create table ya. Nah, ini query-nya bikin manual ya. Eh, jadi di sini create table ya, dolar. Saya tuh juga udah lupa ya apa namanya query kayak ginian karena saya terus terang sudah lama nggak pakai database SQL ya, SQL itu. Ini pakai ini bisa nggak ya? Petik 3. Ya ini aja deh. Biar nggak usah pakai ini ya, plus plus minus minus itu ya. Plus minus plus ya. Ini kan pakai plus plus disambung-sambung ya, di concat. Nah, kalau ini kan bisa langsung ya. Tapi kok ada ini ya. Oh, white space-nya dihilangin. Oke. Table name sebentar, ini salah. Nah, seperti ini lalu apa namanya? Yang pertama ini base column.id. Jadi kalian kalau bikin tabel ya pastikan selalu ada ini ya. Selalu ada kolom namanya ID ya. Tipenya integer ya, harus integer ya. Pokoknya angka lah. Primary key. Ini tuh kayaknya ada yang kurang ya. Auto increment-nya harusnya ada. Bentar. Cuman saya tuh lupa naruhnya auto increment tuh di mana ya. Kita coba dulu aja di sini ya. Auto increment ya. Bentar, atau kita googling aja deh ya. Skillet Android auto increment. Kolom 1 integer. Oke, auto increment digabung ya. Nah, ini perhatikan juga auto increment-nya tuh kadang-kadang ada database yang dipisah, auto spasi increment, ada juga yang digabung ya. Kalau di Android memang seingat saya digabung ya. Nah, ini udah betul berarti di belakang. Kemudian berikutnya untuk nama ya. Dolar kolom nama, tipenya itu teks ya, usia itu di sini teks juga ya. Kita set integer aja kali ya. Ini kok kurungnya meleset. Nah, kenapa kok ini harus ada ID-nya ya? Meskipun misalnya nih kita bikin tabel mahasiswa katakanlah ya, tabel mahasiswa itu kan punya NIM ya. Nah, saya tidak menyarankan NIM itu digunakan sebagai primary key ya. Kenapa? Karena kepanjangan ya. NIM itu kan 8 digit ya. Meskipun NIM itu unik ya, nggak mungkin ada orang yang punya NIM kembar di dalam satu kampus. Tapi jangan sekali-kali dijadikan primary key. Kenapa? Indeksingnya berat ya. Indeksingnya tuh berat. Bayangin aja. NIM yang paling kecil itu kan sudah pasti 8 digit ya. Misalnya nih, mahasiswa yang mendaftar informatika pertama kali katakanlah NIM-nya 711500001 ya. Misalnya. Nah, ini kan sudah 8 digit duluan kan? Berarti ini kan kalau di apa namanya dihitung sebagai angka ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 70 miliar itu. Nah, komputasinya berat ya. 70 miliar itu kan si apa? Komputer itu kan mendeteksi dia kan sebagai angka, angka senilai 70 miliar. Ngitungnya keberatan ya. Gitu. Alasannya sebenarnya cuma itu aja, indeksinya berat karena angkanya kegedean. Nah, kalau pakai ID, integer, atau increment kan mulainya dari 1. Ya. 1 itu kan ya cuma 1 kan, angkanya kecil ya, jadi lebih cepat indeksingnya. Gitu. Makanya selalu pakai ini. Demikian juga kalau misalnya mau diganti pakai teks, ya. Teks primary key itu juga nggak disarankan karena ya tadi, kegedean, ya, kepanjangan. Gitu. Jadi kalau primary key itu selalu integer, ya, selalu integer dan dimulai dari 1, makanya auto increment. Ya. Gitu. Oke. Berikutnya, untuk delete table ya kita bikin juga query-nya ya. Delete table ya. Kalau ini sih tinggal drop table, nama tabelnya table name. Oh, pakai if exist ya kalau ada. Ya.
Axis. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini database kontrak, isinya cuma daftar-daftar query doang ya. Gitu. Taruh di sini. Oke, langkah pertama selesai. Sekarang langkah yang kedua, kita bikin istilahnya tuh apa namanya? Helpernya ya. Kelas yang akan dijadikan jembatan ya antara aplikasi kita dengan SQLite. Itu ada kelasnya sendiri ya. Nah, ini namanya biasanya sih namanya ada kata helpernya ya, karena untuk jembatan ya. Ya supaya gampang, database helper saya kasih nama seperti itu, atau biasanya ada juga yang kasih nama DB helper ya, bebas. Nah, yang jelas dia tuh harus mengextend kelas namanya SQLite Open Helper ya. Gitu. Nah, database helper itu parameternya minimal ada satu ya, tipenya konteks ya. Itu harus ditaruh di sini karena parameter ini akan dilempar ke induk ya. Akan dilempar ke induknya sini. Gitu. Nah, di induknya tuh dia butuh parameter pertama konteks ya. Itu konteks yang dari sini itu kita copy taruh ke sini ya. Pertama. Yang kedua adalah nama database-nya. Ya, database name-nya apa? Gitu. Nah, database name-nya itu kalian kalau mau langsung tulis di sini juga boleh ya. MyDB gitu boleh aja ya. Silahkan ya. Nah, yang ketiga ini kursor. Nah, kursor itu kalau mau custom kursor. Kursor itu apa? Kursor itu dipakai untuk mengakses data. Tapi kalau kalian nggak ngerti, kasih null aja ya. Kita pakai kursor default aja. Terus yang terakhir adalah versionnya. Ya, ini versionnya. Versionnya pakai integer ya. Dimulai dari 1 biasanya ya. Nah, kayak gini. Gitu ya. Nah, ini kalau sudah kita bisa implement membernya ya. Ada 2 yang harus diimplement metodenya. Nah, ini. Nah, kayak gini ya. Gitu. Kalau yang di modul itu nama database-nya sama nama versionnya itu ditaruh di sini ya. Lagi-lagi sebagai singleton, tapi dia pakai component object karena database helper-nya kan ya ini juga nggak perlu diinstansiasi kan. Nah, ya udah taruh sini aja. Dan ini kebetulan hanya ada satu macam, database version hanya ada satu macam, database name juga cuma ada satu. Nggak usah dibikin database-nya ada banyak macam kan, nggak usah ya, hanya satu doang. Jadi kita bisa pakai namanya component object ya. Kalau mau dibikin begini juga boleh ya, silahkan. Itu barangkali nama database-nya atau versi database-nya ini mau dipakai di variabel yang lain ya. Nah, saya sih lebih menyarankan pakai yang ini ya. Jadi saya pindahin aja ya. Jangan langsung ditulis kayak gini ya. Pindahin ke sini ya. Bikin variabel ya, database name ya untuk jaga-jaga supaya yang barangkali mau dipakai di tempat lain tadi ya. Sama database version ya, 1. Ini tinggal diganti aja. Database name ya, yang ini database version. Nah, ini selesai. Nah, tadi kan ada 2 metode yang harus diimplement ya. Yang pertama metode onCreate, yang kedua adalah metode onUpgrade ya. Metode onCreate ini harus ada isinya ya. Isinya adalah yang sesuai namanya onCreate. Kita bikin tabelnya ya. Gitu. Jadi kalau misalnya aplikasi itu diinstal pertama kali di HP itu database-nya itu akan manggil metode onCreate ya. Gitu. Nah, caranya bikin bikin tabelnya gimana? Ya pakai query yang tadi. Nah, ini kan ada query-nya. Create table. Nah, ini kita pakai query ini. Gitu. Nah, query-nya cara manggilnya gimana? Nah, di sini ada ini ya. Ada satu parameter, ini saya ganti aja SQL gitu ya. Karena namanya P0 kok jelek banget ya. SQL gitu ya. Kan lebih jelas ya. Ini kan tipenya SQL database ya. Saya ganti jadi SQL ya. Nah, di SQL ini ada parameter ya namanya exec SQL ya. Execute SQL, execute query ya. Gitu. Apa namanya? Di sini kita bisa masukin query-nya ya. Jadi kalau kalian mau ngetik langsung juga boleh kok, create table di sini juga nggak apa-apa ya. Langsung create table di sini juga boleh. Tapi kan nanti kalau mau ngecek kan susah ya. Susah karena di sini langsung dieksekusi ya. Jadi kalau mau gonta-ganti juga repot. Nah, maka kita pakai yang ini ya. Kita ambil dari database kontrak ya. Terus ada objek penduduk di dalamnya. Di situ ada SQLite create table. Nah, kayak gini. Gitu cara pakainya ya. Seperti itu. Terus, nah yang ini onUpgrade ini hanya akan dijalankan ketika misalnya nih di HP itu udah terinstall yang versi 1 ya.
Yang versi pertama, terus di tengah-tengah kalian lakukan perubahan ya, lakukan update jadi versi 5 gitu misalnya ya. Nah, terus kan orangnya kan pasti akan dapat notifikasi bahwa dia disuruh mengupdate aplikasi. Nah, ketika aplikasinya diupdate, versinya database-nya kok beda. Ya, yang baru versi 5 padahal yang di tempat dia versi 1. Nah, maka metode ini akan dipanggil yang on update ini. Gitu. Ya kalau mau gampang sih ini apa namanya? Di on upgrade ini isinya tabel yang lama di delete terus di create yang baru. Tapi kekurangannya kalau cara kayak gitu nanti tabelnya hilang ya, data-datanya hilang yang lama ya. Jadi mestinya di sini ada migrasi dulu ya. Data-data yang lama itu dipindah-pindahin dulu ya, di backup dulu, terus bikin tabel baru, terus di-insert, harusnya isinya begitu, yang proper kayak gitu ya. Tapi kalau nggak masalah datanya hilang ya udah ya. Ini di sama kayak tadi SQL ya. Pakai SQL terus panggil yang di database contract ada SQL di bagian penduduk ya. Ada untuk delete, habis itu panggil yang on create lagi ya. Gitu. Oke. Caranya begitu ya. Terus ini ada juga downgrade ya, cuman apa namanya? Yang ini nggak wajib sih, nggak wajib untuk diimplement. Jadi ada juga kalau mau sih bisa downgrade ya. Oke, nah kalau sudah nih tadi tampilannya kan udah kita bikin ya. Nah sekarang berarti kita tinggal pakai doang ya. Cara pakainya gimana? Nah di main activity di sini itu langkah pertama kita ini dulu apa namanya? Kita copy dulu masing-masing komponennya ke sini ya supaya mudah ya. Saya bikin di mana ya? Ya di sini aja deh. Tadi ada apa aja tadi? Nama, usia ya. Edit text ya, edt nama, find view by ID, edit text, ID-nya tadi edt nama ya. Lalu edt usia, edit text juga ya. Lalu ada button simpan ya. Apa nih? Kepencet. Tipenya button, ID-nya btn simpan ya. Terus ada btn hapus ya. Tipenya sama button ya. ID-nya btn hapus. Terus terakhir tadi ada text view ya. Text view hasil ya. Text view tipenya ID-nya txv hasil. Oke. Ada 5 komponen ini ya. Nah, terus langkah yang kedua adalah siapin database-nya ya. Kita kan sudah punya database helper ya. Nah, ini harus kita apa namanya? Mungkin biar gampang saya bikin sebagai ini aja deh. Kelas variabel ya. DB helper namanya ya. Tipenya database helper ya. Sementara isinya null. Sama satu lagi ya. Untuk SQL-nya ya. Ini salah. Oh, ya. DB helper. Kan kalau variabel harus diawali huruf kecil ya. Terus ini SQLite ya. Ini namanya tipenya SQLite database ya, SQLite database ya. Karena nanti kita mau pakai banyak fungsi jadi saya bikin sebagai kelas variabel ya. Atributnya deh, bukan kelas variabel ya. Atribut dari kelasnya. Lalu di sini kita instansiasi db helper ini var ya. Kan mau diinisialisasi ulang ya. DB helper itu pakai yang ini tadi ya, database helper, lalu ada konteksnya list. Kemudian untuk yang SQL itu diinstansiasi pakai DB helper titik. Nah ini ada 2 pilihan, mau yang read only atau yang bisa tulis juga. Nah kita pakai yang writable ya. Jadi selain bisa apa namanya, bisa
bisa tulis, bisa baca, bisa tulis juga gitu. Oh ini apa ini? Oh, masalah. Oke, nah itu instansiasinya seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal ini langkah pertama caranya nyimpan dulu aja ya. Caranya nyimpan. Nah, button simpannya ini kan berarti harus kita kasih event ya, button simpan itu kita kasih set on click listener ya. Jadi ketika diklik button simpan maka dia akan menyimpan ya. Dari nama sama usia dimasukin ke tabel SQL ini ya. Nah, untuk query-nya kita bisa langsung eksekusi di sini ya. SQL ya, pakai exec SQL bisa ya. Atau pakai raw query juga boleh ya. Ini ada dua macam ya. Raw query bisa, exec SQL bisa. Bedanya apa? Bedanya adalah exec SQL ini dipakai untuk query-query yang tidak mengembalikan nilai ya. Contohnya insert, update, delete itu kan query yang tidak perlu kembalian. Nah, kalau khusus query select, jangan pakai ini, tapi pakai yang raw query namanya. Ya. Nah, raw query itu ada kembaliannya berupa kursor. Ya, datanya nanti akan ditaruh di kursor ini. Ya, jadi untuk query-query yang mengembalikan nilai, silakan pakai raw query. Ya. Nah, karena button simpan buat nyimpan ini kan query yang tidak perlu mengembalikan nilai, jadi kita bisa pakai exec SQL bisa. Ya. Langsung kalian kasih query-nya di sini, boleh. Ya, insert itu bla 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 gitu ya. Nah, kalau yang di sini itu pakai ini, pakai metode ya, nggak pakai query manual ya. Nah, kalau mau pakai metode itu kalian bisa bikin pakai content values ya. Gitu. Ini caranya. Nanti di DB-nya ada di SQL-nya ada metode namanya insert ya. Nah, kayak gini caranya. Jadi saya tunjukin ada dua versi ya. Versi yang pertama ngikutin modul dulu aja ya, pakai values ya. Jadi data yang mau diinsert itu ditampung di sini dulu ya, pakai content values namanya ya. Content values terus apply ya. Content values ini sebenarnya kelas yang isinya pasangan antara tabelnya kolomnya apa, isinya apa, kolomnya apa, isinya apa, nah kayak gitu ya. Jadi di sini diisi pertama database kontrak titik ini ada putnya dulu. Untuk setiap kolom kita kasih put database kontrak. Yang pertama kan penduduk namanya dulu ya, kolom name nama ya. Isinya yang ngambil dari EDT nama, EDT nama, titik teks ya, titik toString, kan gitu ya. Terus lagi tambahin lagi ya, karena ada dua kan nama sama usia ya. Kolom name usia diambil dari EDT usia dot text ya dot toString ya. Gitu. Oke, nah kalau sudah di SQL ini ada metode namanya insert ya. Insert. Nah, kayak gini. Nah, di insert ini kita masukin nama tabelnya ya. Terus nama tabel, kolom back-nya apa ya? Saya lupa. Tapi diisi null aja ya. Gitu. Nah, yang terakhir values-nya ditaruh di paling belakang ya. Gitu. Di SQL nama kolomnya itu database contract titik penduduk titik kolom sebentar. Oh, tabel ini, sorry, tabelnya. Ini null. Kalau ini tadi ya values-nya ya. Nah, seperti ini. Harusnya sih ini sudah bisa buat nyimpan ya. Gitu. Seharusnya ya. Berikutnya tadi simpan udah. Oh, terus anu ya, kita harus tampilin juga ya. Kita harus tampilin jadi begitu disimpan ya kita pastikan datanya masuk atau enggak ya. Gitu. Tadi kan nampilinnya langsung di bawahnya ya. Oke. Nah, untuk nampilin mungkin saya bikin ini aja ya, sebuah metode baru ya namanya refresh data gitu kali ya. Refresh.
eh, data ya. Berarti yang hasilnya tuh malah di sini aja ya. Untuk hasilnya nggak usah di sini, tapi saya instansiasi di sini ya. Jadi isinya dari teks view hasil itu adalah ngambil data ya pakai query select ya. Gitu. Nah, untuk ngambil data itu, nah ini agak panjang memang ya. Sebenarnya nggak serumit itu ya, nggak serumit ini. Ya ini hasilnya simple. Ya, pertama kita harus bikin dulu nama-nama kolom yang akan diambil datanya ya. Itu sebenarnya array biasa ya. Ini pakai array of, itu sebenarnya pakai array biasa ya. Kita tulis dulu nama-nama kolomnya ya, pakai array. Kolom yang pertama yang mau diambil adalah apa namanya? ID tadi ya. Pertama itu, yang kedua adalah namanya ya. Terus yang ketiga penduduk, usianya ya. Ada 3 ya. Ini yang mau diambil. Kalau kalian ada kolom yang baru lagi, silahkan tambahin aja di bawahnya ya, yang mau diambil. Nah, ini berikutnya adalah kursornya ya. Ini memang agak agak ribet ya. Parameternya tuh banyak, tapi padahal sebenarnya banyak yang null gitu loh. Nah, ini kita pakai SQL, ada metode namanya query ya. Nah, di sini parameternya ada banyak sekali. Parameter yang pertama adalah tabel mana yang kalian mau ambil ya. Oke, tabel ini database contract, database database contract, eh, penduduk, tabel name. Ini nama tabelnya. Terus kolomnya mana aja? Nah, ini kolomnya di sini. Gitu. Nah, parameter yang ketiga itu sebentar, ini distinct boolean tabel string. Oh, apa namanya? Eh kalau misalnya kalian mau nambahin klausa where ya, ada where itu kalian bisa tambahin di sini ya. Jadi misalnya ID-nya sama dengan berapa gitu ya. And namanya sama dengan siapa. Nah, kayak gini caranya ya. Nah, pakai tanda tanya ya. Harus pakai tanda tanya seperti ini. Nah, terus isinya di mana? Nah, isinya di bawahnya. Argumennya ditaruh di bawahnya ya. Pakai array ya. Pakai array. Jadi ID-nya misalnya 1, namanya misalnya Adi gitu ya. Nah, kayak gini. Itu kalau mau pakai where, terus parameter berikutnya apa ya? Tadi group by ya. Group by juga sama, mau di group by apa ya? Mau di group by nama ya misalnya kayak gitu ya. Itu juga bisa. Tapi kalau enggak ya dikasih null aja, null juga, null juga. Nah, ini sebentar, ini jangan-jangan bukan array ya. Required string. Oh, ini harus diganti. Nah, kayak gini. Ini kalau mau pakai where, kalian bisa saya pakai tambahin ini ya, kayak gini contohnya ya, gitu. Kalau mau ada where-nya, ini tanda tanya, ini tanda tanya, nanti dia itu akan digantikan oleh yang di bawahnya ini. Jadi yang satu ini akan dipasang ke sini, yang kedua dipasang ke sini. Jadi jangan sampai kebalik ya, jangan sampai ID-nya ditaruhnya di yang urutan kedua. Nah, ini jadi salah ya. Nanti nama Adi akan dimasukin ke bagian ID di sini. Nah, ini jadi Adi, terus namanya sama dengan 2. Nah, ini jadi kacau. Ini nggak boleh salah urutan ya. Itu kalau mau pakai klausa where ya. Tapi kalau enggak ya dikosongin aja ya. Ini juga saya kosongin. Nah, ini kosong semua. Nol. Oke. Nah, ini kursor sekarang sudah berisi data dari database ya. Nah, kita coba ambil ya. Saya tampung ke dalam sebuah variabel ya, tipenya string ya, result namanya. Nah, terus datanya ini mau saya looping ya. Saya loh, kok close modulnya. Oh, salah pencet saya. Oke. Nah, pakai ini ya, with cursor ya, while bla 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 ini ya. Jadi with ini sebenarnya buat ngecek ya, isinya ada nggak sih kursor itu ya. Kursor itu null atau enggak gitu loh. Nah, tapi kalau ada, baru kita eksekusi dalamnya. Ya, kayak gini. With cursor ya, while. Nah, kalau pakai with itu
kita kalau mau akses metode-metode di dalam kursor itu kita nggak usah nyebutin kursornya lagi. Kan biasanya kan gini, kursor dot move to next kan gitu, ya. Nah, ini kursornya nggak usah disebutin, ya. Ini bisa diabaikan seperti itu. Ya. Nah, ini bentar, kok merah. Oh, bentar, harus ini. Oh, oke. Ternyata kan kursornya ada kemungkinan dia itu null ya. Harus dikasih tanda seru, ya pakai this aja bisa. Ya. Oke. Kemudian, nah hasilnya akan saya tampilin di sini ya. Langsung pakai ini aja ya. Result sama dengan plus sama dengan pertama tadi namanya dulu ya, dolar. Nah, di sini caranya ngambil itu kita bisa eh, pakai this ya, get string ya. Agak panjang ya cara ngambilnya ya. Get string. Nah, ini harusnya tuh ngambil sesuai urutan ininya ya, urutan kolomnya. Kalau saya get string 0, itu yang diambil adalah ID-nya. Kalau get string 1 yang diambil adalah namanya. Kalau get string 2 yang diambil adalah usianya. Jadi kalau mau ngambil nama harusnya saya isi kayak gini ya. Itu akan dapat namanya gitu. Nah, tapi kalau kita nggak tahu urutannya gimana? Nah, kita bisa pakai kolom indeks ya. Nah, ini jadi panjang tapi ya. Apa namanya? Get column index. Nah, nama kolomnya apa? Ya, dari database contract itu penduduk, nama kolomnya adalah nama ya. Nama. Itu jadi panjang bentar kok, tapi kok merah. Get get column index. Oke, harusnya sih betul. Kalau enggak ya sudahlah pakai urutan ini aja ya. Satu gini aja ya. Ini 0, ini 1, ini 2 kan gitu. Ya. Terus ada stripnya, saya copy lagi. Ya. Yang berikutnya tapi usia ya. Ini 2, saya tambahin tulisan TH ya, atau tahun. Terus saya enter. Dah gini aja. Nah, kalau sudah, baru terakhir dipasang ke text view hasil. Ya. Result. Itu. Oh ya, sama ini mungkin waktu setelah inisialisasi itu saya tampilin datanya dulu ya. Nah, kayak gini. Gitu. Setelah insert juga sama, saya harus tampilin ulang datanya. Ya. Sama untuk nama sama usianya saya kosongin ya. Bentar, kok merah. Oh, editable harusnya string ya. Pakai set text aja. Oke, gitu ya. Kayaknya sih sudah oke ya. Kita coba dulu. Sambil nunggu mungkin ada yang mau ditanyakan kah? Untuk yang di main activity paling bawah sendiri tadi saya boleh lihat Pak. Oh ya, oke. Sebentar, saya scan dulu. Ya, siap. Saya pairing dulu. Oke. Main activity paling bawah. Ini. Refresh Oh, data. yang TH/N itu berapa Pak? Oh, TH ini cuma nambahin tulisan tahun. Biar outputnya kayak gini loh. Walah. Ini TH Siap ini Pak. loh. Wah, siap Pak. Backslash N Terima itu buat kasih. enter ya. Jadi Enter ya, oke. enter ke bawah ini. Itu Oke doang. Pak. Nggak Siap. penting ini ya. Ya, saya kira Pak. Oke Oke. Pak. Oh, visornya lupa. Visor. Nah, ini apa namanya? Ini kan saya sudah run, saya sudah install. Itu tuh kalian bisa lihat
isi tabelnya nanti di sini ya. Sebentar. Oh, ini masih belum kebaca. Nah, ini database-nya sudah kebaca ya. Jadi di app inspection, nah ini kelihatan ya, tabel penduduknya sudah berhasil dibikin ya. Ini di HP saya ya. Ini kan sudah saya run ya. Sudah nongol nih. Ya kan, aplikasinya sudah nongol. Nah, di sini kalau di Android Studio langsung kebaca. Ini di HP saya, di Samsung A50 itu sudah ada database namanya MyDB. Di dalam MyDB ada tabel penduduk ya. Di dalam tabel penduduk itu ada 3 kolom ya. ID-nya itu integer ya. Primary key ada simbolnya, terus ada nama sama ada usia ya. Gitu. Nah, ini sudah berhasil dibikin. Nah, sekarang tinggal untuk insert-nya berhasil nggak gitu. Kalau gagal berarti masalahnya di query-nya ya. Mungkin query-nya keliru atau biasanya tipe data ya, tipe datanya salah biasanya. Ini kalau saya masukin nanti di sini langsung kebaca ya. Langsung masuk gitu. Saya coba masukin namanya misalnya Christian ya. Nama lengkap deh. Usia 17 ya. Saya simpan thread. Nah, di sini nongol ya. Ini nongol di sini belum update kayaknya. Mungkin tunggu dulu, keluar masuk lagi. Ya mungkin agak lambat ya. Tapi di sini sudah keluar ya. Di sini ada ya. Saya mau masukin yang namanya beda lagi, misalnya Dani Sebastian, usianya 30. Ya, saya simpan thread. Nah, masuk ya. Ini sudah masuk. Gitu. Oh, ini di refresh aja. Kalau enggak keluar, saya refresh. Ya sudah, biarin aja. Tapi harusnya di sini keluar sih. Mungkin nggak tahu. Agak lambat atau gimana ya. Gitu. Intinya sudah bisa ya masuk ya. Ini kalau aplikasinya saya close ya. Saya keluar, lalu saya masuk lagi. Ini. Nah, sudah ada data, masih ada datanya ya. Kalau saya masuk sini ada nggak ya? Oh, harus di double klik dulu ternyata ya, baru kelihatan. Nah, ini sudah masuk ya. Tadi makanya saya cuma klik sekali gitu, nggak nongol, kirain klik sekali doang, udah ya. Double klik ternyata baru nongolnya. Udah, sekarang saya coba masukin satu lagi ya, supaya bisa kelihatan kalau di sini tuh langsung update ya. Nama ketiga misalnya Budi Susanto 50, saya simpan. Thread. Loh, nggak update. Emang lambat kayaknya. Double klik deh. Thread. Biasanya mau. Ya udahlah, yang penting udah masuk gitu aja lah ya. Nah, gitu caranya ya. Apa namanya? Untuk ini database-nya SQLite ya. Nah, mungkin satu lagi ya, tambahin untuk yang hapus kan tadi ada tombol hapus ya. Kita bisa hapus by nama, by usia ya. Terus kalau kita pencet hapus ya, kalau nama atau usianya matching dia kehapus ya. Oke. Ya masih ada waktu sedikit. Kita implementasikan yang itu aja ya. Untuk yang hapus itu nanti ada metodenya juga ya. Pakai yang ini delete data ya. Delete data gitu. Nah, cuman di sini ada argumennya. Nah, ini yang kita tadi belum ada kan. Sebenarnya ini query-nya hampir sama kayak yang ini tadi ya, yang apa? Yang simpan. Simpan tadi mana sih? Simpan. Oh, ini simpan ya. Kalau simpan sih nggak usah pakai where ya, tapi kalau hapus ada where-nya. Ya, jadi sekarang button hapus itu saya kasih listener ya. Nah, di sini kita harus siapin yang namanya argumen ya.
Ada klausa where. Ini langsung untuk klausa where-nya isinya mau kayak gimana ya. Nah, ini saya siapin pakai variabel namanya selection ya. Jadi kita nggak usah ngetikin komplit ya, where ID sama dengan satu gini nggak usah ya. Cukup langsung ID sama dengan satunya aja ya. Jadi where-nya nggak usah ditulis ulang. Nah, kayak gini doang. Jadi kalau misalnya ada dua, where ID or nama sama dengan apa namanya ADI itu. Nah, misalkan query-nya harusnya kayak gini kan. Where ID sama dengan satu or nama sama dengan ADI misalnya. Nah, ininya dihapus ya. Ini nggak usah ikut. Nah, kayak gini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isi value-nya diganti tanda tanya ya. Nah, ini seperti ini. Dah. Nah, berikutnya siapin untuk selection argumennya. Isi dari untuk menggantikan tanda tanyanya itu ditaruh di sini ya. Pakai array biasa boleh ya, pakai array of. Jadi parameter yang pertama kan ID. Nah, ID-nya itu kan kita ngambilnya dari bentar. Oh, ID-nya kita anu ya. Kita nggak yang kita masukkan nama sama usia ya. Oke, berarti bukan ID dengan ini. Usia ya, usia atau namanya ya. Usianya sekian atau namanya siapa gitu ya. Jadi yang pertama kita taruh adalah untuk usianya kita ngambil dari edit text, usia, titik text, titik to string ya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk namanya kita ambil dari nama .text .toString ya. Kalau sudah kita eksekusi pakai SQL.delete ya. SQL.delete itu ada parameter yang pertama adalah nama tabelnya ya, database contract, penduduk, table name. Klausa where-nya yang mana? Yang selection kita taruh sini. Argumennya yang mana? Yang selection argumen ya. Dah kayak gini doang ya. Itu. Ini caranya menghapus ya. Ya, kita coba apakah berhasil. Kita lihat. Emang lambat ini ya. Komputer saya semakin lemot kayaknya. Nggak langsung keluar nih. Nah, baru keluar. Oke. Nah, kita coba hapus salah satu. Kita hapus yang di tengah ya. Dani Sebastian. Ya, kita bisa ketikin nama atau ketikin usia. Misalnya saya ketikin usianya aja 30 ya. Saya pencet hapus. Oh, sorry. Saya lupa refresh data ya ketika sudah menghapus. Ini nggak kelihatan. Coba saya kalau saya keluar ya. Saya tutup, saya masuk lagi harusnya sudah hilang ya. Nah, ini udah hilang ya. Nah, udah kehapus kan? Gitu. Terus kalau mau misalnya saya mau hapus by nama ya, Christian Adi Nugraha ini. Oke. Ini namanya kebetulan harus lengkap ya. Kalau pengen namanya nggak harus lengkap bisa pakai like terus kasih persen-persen itu ya. Itu ya bisa. Ya. Tapi ini namanya ya kebetulan harus lengkap ya. Saya pencet hapus. Loh. Oh, belum saya run ulang ya tadi ya. Ya sudah, saya manual aja saya close ya. Masuk lagi. Loh. Oh ya, di sini sudah hilang ya. Christian Adi Nugraha sudah hilang. Gitu. Coba yang terakhir kalau dihapus by usianya 50 ya. Usia, masukkan usia, bentar, melek HP-nya. Hapus, red. Hilang. Oke, sudah berhasil ya. Di sini juga sudah hilang harusnya. Kita tunggu database-nya sampai nongol. Agak lemot ini. Kayaknya sih karena ini saya pakainya itu WiFi koneksinya. Nggak pakai kabel. Biasanya saya ngetes pakai kabel soalnya itu bisa cepet ya. Ini karena pakai WiFi mungkin jadi lebih lambat kayaknya. Ini nggak langsung update itu loh. Permisi Pak, saya mau Hah? tanya Pak. Ya, gimana? Saya coba izin share screen ya Pak. Ada Oh, sedikit boleh. error Pak. Ya, di sininya masih merah nih, saya bingung kenapa Pak. Kenapa? Ya, bagian baris Oh, 66 ini masih TXP hasil merah. itu ada dot text-nya. Jangan lupa Walah. dot text-nya. Ya, Oke, siapa? mantap. Aman. Terima kasih. Oke.
Ya, ya dari saya sudah selesai. Nah, ini sudah keluar ya akhirnya. Sudah kosong karena sudah saya hapus semua datanya ya. Gitu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang ini database. Kelihatannya aja ribet, tapi sebenarnya aslinya cuman ya kayak bikin query biasa kok. Kenapa sih harus pakai metode-metode ini ya? Ini argumennya kok banyak sekali gitu ya. Kalau kalian nggak suka pakai cara yang ini ya, kalian bisa ya. Ini kalau mau dikomen boleh ya. Misalnya kalian lebih suka pakai cara klasik ya, nggak pakai metode tapi pakai pakai apa? Pakai manual itu juga bisa ya. Ini gini juga boleh. Ini sama-sama kembaliannya kursor ya. Ini kursor, ini juga kursor. Pakai yang namanya raw query ya. Raw query. Select ID, ID, nama sama usia from penduduk ya. Penduduk nggak sih namanya tadi? P-nya besar apa kecil? Kecil ya, sorry. Ya. Harusnya sih kalau database besar kecil nggak ngefek ya. Ya, tapi barangkali ya, ternyata ngefek kan kacau juga ya. Nama, usia, from penduduk. Nah, kayak gini. Ini juga boleh ya. Argumen kedua ini null ya. Ini selection argumen ya. Nah, ini juga bisa. Ya, gini doang juga bisa. Ya. Ini kembalinya sama ya. Ini dijalanin nggak bakal error ya. Gitu. Ini juga boleh kalau mau seperti ini ya. Kalau kalian misalnya lebih familiar sama query-query biasa ya, pakai ngetik manual gini ya silahkan pakai yang ini aja. Nama metodenya adalah raw query. Tapi kalau mau pakai yang query builder ya. Jadi query-nya bukan kita yang bikin tapi si Android-nya. Itu pakai cara seperti ini. Jadi masukin yang pertama nama tabelnya, kedua kolom-kolom yang mau diambil, yang ketiga tuh klausa where-nya sama argumennya. Terus ini klausa group sama argumennya. Terus terakhir ini mau order by apa gitu. Ini cuma dipisah-pisahin aja kok sebenarnya ya. Gitu. Jadi ya ini cuma buat misah-misahin ini doang. Query-nya aja. Jadi kan yang sebenarnya kan yang ini tiga ini kan dimasukin ke yang kolom ya. Terus kalau ada where itu dimasukin ke yang dua ini ya beserta argumennya. Terus kalau ada yang group by itu kan ke sini. Terus ada terakhir order by itu ke sini kan gitu. Tapi kalau saya saranin mendingan pakai yang ini, yang query builder. Kenapa? Lebih aman ya. Supaya kebal terhadap SQL injection ya, gitu. Tapi kalau mau pakai yang ini juga boleh ya, tidak dilarang ya. Tidak berdosa ya, tenang saja. Ini cuma alternatif doang. Demikian juga yang tadi ya, insert ya, insert juga sama ya. Kalau kalian nggak suka insertnya pakai yang ini kan lumayan panjang nih jadinya kan. Jadi ada beberapa baris kan, 1 2 3. Nah, ini kalian kalau mau yang instan itu mau pakai SQL juga boleh ya. Ini tinggal ketik aja insert into penduduk dalam kurung, kita masukin nama sama usianya, values-nya ambil dari ini edit nama, toString, edit usia, toString taruh ke sini. Selesai. Ini juga boleh ya. Tinggal satu baris ini aja. Gitu. Itu juga bisa ya. Kalau yang ini namanya exec SQL ya. Itu. Ya ini hanya alternatif aja. Nah, itu. Isi Ada yang Pak, mau ditanyain? Gimana? sekali lagi Pak. Ini Oh kan ya, compile-nya siap. udah berhasil Pak. Ah. Cuman dia pas di HP itu mau buka tuh cuman kayak hitam doang terus tutup lagi itu kira-kira error di mana Pak? Oh ya, silakan Settingan dibuka saya sama sering. Oh, loket-nya sekalian. locket. Lock chat yang di bawah itu loh. Oh, sebentar. Lock. Kemungkinan Oh sih ini ya. create tabelnya gagal. Nah, itu verbose-nya diganti ke error coba. Ada Gimana Pak? verbose atas atas. Nah, kanan kanan. Ini verbose. Error. Oh iya. Nah, terus kamu jalanin ulang coba di HP-mu. Saya bilang HP. Nah, kamu close terus nah itu kelihatan tuh. Database helper Oh, baris 14 coba dibuka. 14. 14 itu apa? Ini Pak. SQL create table, query-mu yang salah berarti. Coba buka database contract. Oh, Query create table-nya pasti salah. Create table, oke, table name, base column table. ID. Auto increment-nya digabung ya. Oh, Nah, gabung atau di underscore Pak? Gabung gitu. gabung, Oh ditempel. alah. Siap, saya Itu coba terus nanti. ntar saya cek yang lain Oh sekalian ya. ya. Column name, test, kayaknya sih udah betul.
Dah, coba lagi aja. Oke, Pak. Tuh, masih error. Masih 14 query-nya. Coba dinaikin dikit, scroll ke atas itu errornya. Nah, itu kan kelihatan sebenarnya. penduduk. Name text usia. Apa ya? Primary key, ID, integer, primary key, auto increment, incomplete input. Coba lihat lagi query-nya coba. Kayaknya ada yang Ini, Pak. Double name, school. apa yang di kiri itu ya ada pipanya tuh ya. Coba dihapus ya. Sebelah bawah. Ini Itu. ini karena enter jadi ada itu ya. Coba ya, Pak. Tadi sih ya saya juga nongol tapi saya hapus. Masih ya, Pak? Masih ya. Errornya masih sama ya. Create table penduduk, ID, integer, Sekolah. sebentar. Bentar kok hilang. Create table. Oh, kurung tutupnya nggak ada ya. Yang mana, Pak? Oh, ini. Itu ada kurung buka kan setelah create table. Ya kan? Table. Itu ada kurung buka. Nah, tutupnya nggak ada. Oh. Itu bukan di situ. Habis integer itu loh, setelah integer. Oh, di sini, Pak. Wah. Nah, ini sudah bisa, kayaknya. Pak. Mantap. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Sementara sih masih berhasil, Pak. Sip. Nggak ada masalah. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Sekali lagi, Pak. Oh ya, boleh. Ini kan silakan. bisa masukin, Pak. Tapi ketika delete, ketika saya klik tombol delete-nya, langsung nutup lagi itu kira-kira kenapa, Pak? Oh, query-nya juga nutup. kayaknya. Coba di-share lagi. Query-nya juga. Oke, coba Pak. di-share. Belum bisa, Pak. Bentar. Coba share. Iya, Pak. Nah, itu kan kelihatan tuh. Main activity 46. 46. Ini berarti. Delete dan ini. Itu selection-nya tuh nggak usah pakai where ya. Oh, ini kan dihapus, where-nya nggak usah. Nah, gitu. Siap. Oke, Pak, saya coba hapus. Belum dipencet ini. Sudah hapus kok, Pak. Coba dihapus. Oh, bisa, Pak. Mantap. Bisa. Sip. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk latihannya itu bikin kayak yang tadi ya, terus ditambahin pencarian ya, searching. Nah, sebenarnya kalian bikin kayak yang tadi aja, terus tambahin satu tombol lagi, cari ya. Jadi kalau misalnya masukin namanya Agus gitu ya, terus pencet tombol cari, dan yang nongol di sini nanti cuma Agus doang, yang lain nggak nongol ya. Terus kalau misalnya masukin namanya Bambang, ya dicari, yang keluar ya Bambang doang. Nah, sama usia, nanti yang kalau misalnya masukin usianya 17, nah semua yang usianya 17 itu nongol ya, kalau dipencet tombol cari. Jadi kalian diminta untuk nambahin satu tombol pencarian. Nah, caranya gimana? Caranya kalian tinggal sama persis kayak yang query select ya, persis ya. Query select tadi. Nah, yang refresh data nih loh. Ini tinggal di-copy aja sampai bawah, cuman di bagian ininya, nah dua ini yang harus diganti ya. Berarti kan ada pencarian by nama ya. Berarti kan di sini ada nama sama dengan tanda tanya, or usia sama dengan tanda tanya. Nah, tinggal ininya namanya ngambil dari apa? Inputan edit text, nama, edt nama, usianya juga ngambil dari edt usia. Tinggal ganti dua ini doang ya.
Sisanya sama, ininya juga sama, ya. Tinggal ganti dua bagian ini doang. Ya, bikin fungsi baru, ya. Di copy dari sini, terus diganti yang dua bagian ini, ya. Ngambil nama sama usianya dimasukin ke sini. Ya gitu aja. Ya, itu untuk latihannya yang minggu ini, ya. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada yang mau ditanyakan lagi untuk terakhir kalinya. Aman, Pak. Aman. Oke. Ya sudah, kalau nggak ada berarti kelas kita sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Makasih, Pak. Bro.